Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Satu korban tenggelam di Muara Wigiwia, Mimika, ditemukan meninggal dunia. Beredar informasi penyerangan Polres oleh kelompok bersenjata. Kapolda minta anak buahnya waspada. 53 siswa dan 7 guru di Merauke terpapar COVID-19. Pembelajaran tatap muka belum di-stop. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad salah satu penumpang perahu yang tenggelam di Muara Wigiwia, Mimika, Rabu kemarin. Selama 2 hari tim SAR melakukan pencarian dan akhirnya membuahkan hasil. Jasad korban ditemukan terapung di sungai. Korban diketahui bernama Mansur, berusia 33 tahun. Jasad korban kemudian dievakuasi ke kampung Kokonau oleh warga dan diserahkan ke keluarganya di kota Mimika. Kami Basarnas Timika menginformasikan telah ditemukan satu korban atas nama Bapak Mansur pukul 10.40 di perairan Wigiwia, kecelakaan laka laut yang terjadi di perairan Wigiwia 2 hari yang lalu, dan tim berhasil menemukan korban kurang lebih 1 mil dari TKP dan masih berlanjut untuk pencarian korban yang selanjutnya, yaitu Ibu Siti Aminah. Saat ini tim SAR masih mencari korban lainnya bernama Siti Aminah. Siti Aminah merupakan istri dari Mansur yang jasadnya sudah ditemukan. Kedua korban sebelumnya menumpang perahu cepat dari pelabuhan Mimika ke kampung Ipaya. Namun di tengah perjalanan kapal dihantam gelombang berkali-kali dan akhirnya tenggelam. Pengemudi kapal berhasil menyelamatkan diri, namun Mansur bersama istrinya ikut tenggelam bersama perahu yang juga membawa sembako. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi meringkus seorang pria berusia 27 tahun yang diduga merupakan kurir narkoba di depan salah satu tempat hiburan malam di distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Dari tangan tersangka, polisi menemukan sabu seberat 200 gram yang disembunyikan di bagian bawah peralatan memasak nasi yang dikirim melalui jasa pengiriman barang. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Gustaf Urbinas mengatakan pihaknya juga berhasil melacak identitas 2 pelaku lain dari ponsel. Kedua pelaku tersebut diduga merupakan bandar narkoba yang saat ini masih mendekam di Lapas Narkotika Doyo, Kabupaten Jayapura. Anggota berhasil mendapati sebuah paketan yang diantar kepada seorang pria dengan inisial RP atau tersangka 1 tadi. Selanjutnya anggota melakukan pengejaran dan mengamankan pelaku yang sedang membawa paketan karton besar yang dicurigai berisikan narkotika jenis sabu di depan bar Boulevard 1 Entrop. Selanjutnya langsung mengamankan pelaku dan barang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ke Mapolresta Jayapura Kota, ruang Sat Narkoba. Kemudian membuka paketan tersebut disaksikan langsung oleh pelaku inisial RP. Di dalamnya terdapat rice cooker merek Miyako dengan karton, dan dibuka rice cooker dengan cara membongkar baut-baut kecil pada pengalas rice cooker tersebut. Dan didapati 2 paketan yang dibungkus dengan plastik hitam. Di lakban bening dibungkus lagi dengan aluminium foil yang berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 2 paket besar. Disembunyikan dan diselipkan di bagian bawah rice cooker. Selanjutnya barang bukti tersebut dikeluarkan. Dari hasil interogasi terhadap pelaku RP, berdasarkan bukti percakapan komunikasi lewat
handphone milik pelaku, temukan pelaku lainnya yang berada di dalam lapas narkotika Doyo Baru. Sabu tersebut dikirim dari Makassar dan rencananya akan dijual di kota Jayapura dan sekitarnya. Ini merupakan tangkapan terbesar Polresta Jayapura selama tahun 2022. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. 4 wanita yang merupakan korban perdagangan orang ini dipulangkan polisi Rabu kemarin. Mereka dipulangkan ke Sukabumi, Jawa Barat, dan salah satu dari mereka masih berusia 17 tahun. Keempat wanita ini dijemput dari lokasi tempat mereka bekerja di Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, setelah polisi menerima laporan dari Polres Sukabumi yang berhasil melacak keberadaan mereka. Mereka mengungkapkan dibawa ke Papua sejak bulan Oktober lalu untuk bekerja sebagai penyanyi di salah satu kafe dengan upah 7 juta rupiah sebulan. Namun saat tiba di Paniai, mereka tidak dijadikan penyanyi, melainkan dipaksa bekerja melayani pria. Di mana keempat korban tersebut kami bawa dari Paniai, Nabire, terus kemudian selanjutnya kami serahkan di Sentani, di Polsek Sentani Kota. Sedikit saya tambahkan, korban tersebut yaitu merupakan salah satu korban TPPO yang berasal dari Sukabumi, kemudian dipekerjakan di pedalaman Papua yaitu di 99 dan Paido. Dan kemudian kami juga tetapkan 1 orang tersangka. Nah, sementara sudah jadi kami terbang ke sini, dia juga diterbang ke Paniai karena kita amankannya sementara di perwakilan. Terus kemudian untuk saksi-saksi yang kami sudah periksa itu yang pertama 4 orang korban ini, terus kemudian yang kedua saudara Bonsir, selanjutnya saudari Herawati alias Isi, dan saudari Kirana. Kirana ini anak daripada pemilik kafe yang di Bayabi. Dan sekarang juga statusnya sebagai tersangka yang kami sudah bawa ke. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban menulis di media sosial. Dari tulisan di media sosial tersebut, keluarga korban akhirnya melapor ke polisi dan memulangkan mereka dari Papua. Berapa saksi yang sudah diperiksa? Untuk saksi sudah ada 3, dengan ini 4. Apakah saksi yang dari Sukabumi saja atau di sini juga sudah ada? Yang dari Sukabumi sudah ada. Berapa orang tadi? 3. 3 ya? Belum ada tersangkanya? Kalau untuk tersangka yang dari Sukabumi, yang pelaku utama sudah dinyatakan tersangka. Apakah ini pertama yang dilakukan? Apakah ini baru pertama yang dilakukan oleh tersangka yang pertama itu atau bagaimana? Atau sebelumnya? Apakah ini baru kasus pertama? Untuk pengakuan dari tersangka yang di Sukabumi baru pertama. Itu mereka dijanjikan apa dari Sukabumi? Dijanjikan untuk tips untuk menamani tamu-tamu itu sejumlah 1 sampai 7, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan. Sudah berapa lama dibawa ke Paniai? Kira-kira bulan Oktober mereka berangkat. Tadi disebut 1 sampai 7 juta ya Bu ya? Iya. Nyatanya berapa? Kenyataannya yang mereka itu cuma 1 juta. Kurang lebih ya Pak ya? Iya. Polres Sukabumi sudah memeriksa 3 orang saksi dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Keempat wanita tersebut kini sudah diserahkan ke keluarga. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Polda Papua meminta 3 Polres, yaitu Kabupaten Puncak, Intan Jaya, dan Puncak Jaya lebih waspada karena beredar informasi kelompok kriminal bersenjata KKB akan melakukan penyerangan. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Polisi Matius Fakiri, meminta seluruh personel di 3 Polres tersebut waspada dan siaga karena daerah tersebut merupakan daerah rawan. Saya sudah ingatkan daerah Simenak untuk mewaspadai. Sudah ingatkan Kapolres Puncak Jaya untuk mewaspadai. Apabila nanti mereka keluar, termasuk yang ada di Intan Jaya. Karena di komunikasi terakhir mereka akan keluar. Tetapi kami tidak akan tersebut, kita akan selalu memperhatikan apakah betul mereka atau keluar atau tidak. Dan saya sudah minta untuk Bupati, kalau mereka berkeluar kita akan
memperkuat wilayah di puncak supaya mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi gangguan keamanan. Saya berharap pertumbuhan ekonomi itu bisa muncul apabila semua masyarakat yang ada di Laga sadar bahwa dia penting untuk menjaga kesejahteraannya. Saya juga kemarin minta supaya saudara-saudara saya yang masih berseberangan jangan pikir diri sendiri, ingat saudara-saudaranya yang lain yang mau mencari makan. Jangan lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang akan merugikan saudara-saudaranya lain. Itu yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa secara perlahan walaupun lama, tetapi saya yakin bisa kita atasi dengan baik asal kita mau komunikasi. Nah, itu bagian daripada penindakan yang dilakukan oleh aparat TNI Polri. Kapolda juga meminta Kapolres melakukan pendekatan dengan kepala daerah. Menurut Matius, pendekatan tersebut penting agar gangguan keamanan bisa ditekan sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Matius menegaskan aparat TNI Polri tidak lagi melakukan pengejaran, namun akan memberikan parameter dan memakai sistem pengamanan kota, sehingga gangguan tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas ekonomi daerah. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Kelompok kriminal bersenjata KKB tidak hanya melancarkan teror fisik, namun juga melakukan kampanye negatif dengan menyebarkan berita bohong untuk mempengaruhi masyarakat. Polres Merauke saat ini gencar menghimbau warga agar tidak terpengaruh informasi bohong dan provokatif yang dihembuskan KKB untuk memecah belah dan menciptakan konflik di masyarakat. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan perbuatan makar sangat berbahaya terhadap keutuhan NKRI dan hukumannya sangat berat. Kalau di kita tekankan dan kita press penuh asal atas ini. Nah, kita lakukan pemanggilan atau penangkapan dan kita periksa. Apabila memenuhi unsur ya kita tahan. Tapi kalau tidak, mereka hanya sekedar disuruh orang untuk bikin situasi jadi gaduh ya kita pahami itu. Himbauan khusus lah Pak dari kepolisian agar masyarakat tidak terisu dengan isu kemerdekaan ini Pak. Kalau mereka ingin coba-coba melakukan makar, itu mereka harus berpikir mereka dapat 20 tahun di penjara. Undang-undang makar itu 20 tahun. Nah, tidak main-main. Sama dengan dia bawa senjata api atau bahan peledak, undang-undang darurat. Undang-undang darurat tentang makar ya 20 tahun. Gitu. Dan kita sudah tidak main-main atas ini. Kalau kita sudah tegaskan ini mereka masih lakukan lagi ya dengan tidak mengurangi rasa hormat kita tahan. Mereka protes itu langsung pemerintah pusat sana, jangan di sini. Kita nggak tahu apa-apa. Kita di sini lagi membangun, membuat masyarakat untuk jauh lebih maju dari hari ini. Kita menambah kasanah budaya mereka untuk berusaha dari dunia ekonomi apa saja. Nah, jangan diganggu lah, karena ini bagian dari hal yang kita tidak sukai. Karena saat ini betul-betul mereka lagi butuh perhatian untuk bekerja, melakukan kegiatan-kegiatan kesenian, keterampilan, UKM, apa saja. Sebelumnya beredar informasi akan ada unjuk rasa besar-besaran menuntut kemerdekaan Papua di Merauke. Isu tersebut sudah beredar luas di masyarakat dan di media sosial. Polisi menduga informasi ini sengaja dihembuskan KKB untuk memprovokasi sesama warga dan aparat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Gedung MNM yang pernah dijadikan venue judo saat PON Oktober tahun lalu terlihat kotor akibat sampah rumah tangga yang menumpuk dan berserakan di halaman dan pintu masuk gedung. Pemandangan seperti ini tentu tidak nyaman sehingga pegawai di 2 kelurahan di Mimika, yakni Kelurahan Otomona dan Perintis, akhirnya turun tangan menyingkirkan tumpukan sampah. Kepala Kelurahan Perintis Yusran Hatala mengatakan sampah yang menumpuk ini merupakan sampah buangan warga saat menggelar acara di dalam gedung. Yusran mengaku bingung karena pintu masuk gedung MNM kini seolah menjadi tempat pembuangan sampah. Ia meminta kesadaran warga dalam membuang sampah. Tempat sampah legal. Nah, ini tetap kami bersihkan, wilayah kami tetap kami bersihkan. Dan ini bukan cuma karena ada momen di MNM. Selesai Jumat bersih, tetap kami laksanakan pembersihan.
Termasuk juga warga yang melintas di area sini jangan buang sampah. Ya, kami harap juga begitu dong. Kalau memang warga perintis, pada asalnya kami punya petugas dari rumah ke rumah menjemput sampah. Dan bila memang ada yang tidak tercover pun, walaupun ada iurannya, bila mana dia tidak mampu pun kami tetap angkut. Tidak harus berharap pada iuran. Kasih iuran pun ada, kami berpatokan kepada Perda dan Permendagri nomor 7. Ini sudah berapa kali diangkut ini tadi? Ini dulunya kita sudah bersihkan. Ini dulunya juga salah satu TPS ilegal. Di sini menumpuk, kami setelah ini kami sudah bersihkan. Iya, Perpus kan kami sudah tutup. Iya. Cuma memang masih ada oknum-oknum makanya kami staf kelurahan walaupun sekarang statusnya sementara diberhentikan, tetap mereka aktif. Mereka aktif dalam hari ini untuk menjaga TPS ilegal, baik siang maupun malam. Kami lebih fokus malam hari sampai dengan jam 12 malam. Itu bagi para staf honorer yang sementara dirumahkan. Mereka dengan sukarela tetap bekerja. Satu sisi peraturan daerah yang selama ini ada tapi belum maksimal dijalankan oleh instansi terkait penegak perda. Yang kedua, minimnya kesadaran warga masyarakat. Dalam hal ini oknum-oknum kami rasa bahwa sosialisasi atau publikasi kami sudah jalankan setiap kelurahan, bukan cuma perintis, setiap kelurahan sudah jalankan itu bahwa penjemputan sampah dari rumah ke rumah atau bila warga yang tidak mau diangkut boleh membuang di tempat sampah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mirisnya lagi, gedung MNM ini dibangun dengan biaya yang tidak murah dan merupakan salah satu ikon kota Mimika. Kepala kelurahan masing-masing. Kalau memang Satpol PP tidak bisa bergerak, ya alangkah baiknya di kepala kelurahan. Karena kepala kelurahan yang punya lingkungan, yang punya warga, dan dia harus mengetahui itu. Dan dia harus bentuk forum kelurahan, terus tetapkan aturan kelurahan, peraturan kelurahan yang sudah ditetapkan oleh Otomona. Jadi Otomona punya peraturan kelurahan itu sudah ada, itu berdasarkan forum kelurahan itu dihadir oleh RW, terus tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dihadirkan dengan Babinsa Babinsa untuk membicarakan soal sanksi-sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, iuran sampah. Itu yang kita membicarakan hal-hal itu. Jadi sekarang kan Otomona sudah terapkan aturan-aturan sanksi-sanksi itu dalam arti supaya masyarakat tahu diri. Apabila kalau ketahuan buang sampah jam 6 ke atas, jam 6 lewat 1 detik saja, itu berarti sudah harus ada sanksi. Sanksinya yaitu kita foto dan 10R disebarkan di setiap masing-masing wilayah yang ada di Kelurahan Otomona, atau tidak kita kasih naik di Facebook. Persoalan sampah di Mimika memang pelik, karena masih banyak warga yang belum sadar pentingnya kebersihan dan keindahan kota. Warga dihimbau selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan pada jam yang sudah ditentukan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. COVID-19 kini tidak hanya mengancam kelompok beresiko seperti manula maupun komorbid, namun juga kelompok usia muda dan anak-anak. Menurut data Dinas Kesehatan Merauke, varian Omikron yang tengah merebak menyebabkan 53 siswa sekolah di Merauke terpapar COVID-19. Selain siswa, 7 guru juga terpapar COVID-19, sehingga 20 sekolah terpaksa ditutup sementara waktu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke dalam rangka kondisi COVID, memang pendidikan tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan karena keputusan dari 4 menteri, ya, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan bahwa pendidikan tetap berjalan. Untuk itu dengan berbagai cara telah disiapkan. Kabupaten Merauke ada 20 sekolah yang terpapar, anak-anak dan guru yang terpapar COVID, dan jumlah siswa ada 52, jumlah guru ada 7. Nah, untuk di zona merah, memang pada saat dia kena COVID, kami mengatakan bahwa 1 minggu sampai 2 minggu libur, dalam arti libur tatap muka full, tetapi dengan upaya untuk kunjung rumah atau pola lama akan dilaksanakan. Nah, untuk pendidikan, karena pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama antara keluarga, lingkungan, dan masyarakat, harapan kami adalah orang tua yang antar anak ke sekolah dan orang tua yang jemput, tidak boleh ada jajan di sekolah, kantin dibuka, dan juga tidak boleh ada jajan-jajan dari luar datang ke sekolah. Harapan setiap kelas itu ada tim COVID. Tim COVID terdiri dari yang pertama adalah ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Sehingga kau jaga saya jaga kau terjadi di situ. Karena apa? Meski sekolah banyak yang tutup, sebagian sekolah masih menyelenggarakan belajar tatap muka karena siswa dan gurunya tidak terpapar.
Pemkab Merauke sejauh ini belum memutuskan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka atau PTM, namun menggencarkan vaksinasi terhadap anak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Kesehatan Merauke terus melacak atau tracing untuk menekan penularan COVID-19 yang saat ini meningkat. Dinkes berusaha melacak kontak terakhir orang yang terpapar COVID-19, sehingga kasus aktif COVID-19 bisa ditekan. Saat ini jumlah kasus aktif COVID-19 mencapai 718 dan jumlah ini akan terus bertambah bila tracing tidak dilakukan secara terus-menerus. Kadinkes Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan saat ini sudah terjadi penyebaran lokal dan harus diakui pelacakan tidak mudah. Kita cakupan di Kabupaten Merauke sampai dengan kemarin vaksinasi sudah 90%. 600 orang ini 500 lebih ya. Kalau kita cuma 12 atau 10 orang di rumah sakit ya. Berarti kan 590 orang atau 580 sampai 590 orang itu ada di isolasi terpusat cuma 10 orang dan sisanya 570 itu isolasi mandiri. Artinya apa? Bahwa kebanyakan kasus sekarang yang berkembang adalah kasus dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala. Beberapa orang yang terpapar telepon saya, dok kita tidak merasa apa, biasa aja tidak ada apa-apa. Jadi tanpa gejala sama sekali, cuma ketika periksa ternyata terpapar. Ya. Ini karena memang sudah divaksin, makanya kenapa kita dorong vaksinasi ini cepat luas, supaya kalaupun orang terpapar, dia tidak jatuh ke dalam kondisi yang berat dan dia cepat sembuh. Meski kasus COVID-19 saat ini tinggi di Merauke, namun pasien yang dirawat di rumah sakit tidak membludak seperti tahun lalu. Saat ini hanya 12 pasien yang dirawat di rumah sakit, sisanya menjalani karantina mandiri karena bergejala ringan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Meski sejumlah polisi di Polres Merauke terpapar COVID-19, pelayanan masyarakat masih tetap berjalan normal. Pelayanan tetap buka seperti biasa, seperti pelayanan pembuatan atau perpanjangan SIM, SKCK, dan surat bebas narkoba. Polres Merauke hanya memperketat protokol kesehatan bagi masyarakat yang datang, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan wajib mengantri dengan berjarak. Kita mantapkan semua kegiatan seperti biasa. Hanya protokol kesehatan itu kita waspadai dengan bukan cuma ini, tapi juga kita menambah imun kita dengan olahraga sedikit tambah yang sehat, kemudian jalan yang biasanya 2 kilo kita tambah 3 kilo, 4 kilometer. Vitamin C kita padatkan lagi. Tapi operasional tetap Pak Kapolres? Tidak kita kurangi. Tetap seperti itu ya? Tidak kita kurangi, bahkan kita jemput bola. Di masyarakat ada masalah kita datangi dan kita tanyakan. What do you want to me? Apa yang inginkan dari saya lakukan, kerjakan. Kapolres meminta anak buahnya rutin berolahraga dan mengkonsumsi vitamin sehingga bisa menjaga daya tahan tubuh dari serangan COVID-19. Saat ini 7 polisi masih menjalani karantina mandiri karena terpapar COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini sudah ada 6 wisma atlet yang beralih kepemilikannya ke Pemda Merauke. Sarana ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pembinaan atlet muda dan berbakat. Dari 6 wisma, salah satu wisma dikelola oleh Dinas Kepegawaian dan 5 wisma lainnya dikelola KONI Merauke. Seluruh wisma dalam keadaan baik dan terawat dan kini perawatannya menjadi tanggung jawab Pemkab. Yang ada di Kota Merauke yang digunakan pada saat tahun lalu. Nah, kira-kira untuk yang lainnya seperti apa Pak Martin? Yang lain ada beberapa tower memang seperti di pondok pesantren di jalan KPG sana itu diserahkan kepada pengelola di sana yaitu pondok pesantren dan akan diatur sendiri oleh mereka, mungkin dijadikan kampus atau dijadikan apa saya belum tahu juga seperti itu. Kemudian ada di Musamus, nah, tentunya akan diserahkan ke Musamus ya, akan diserahkan ke Musamus. Nantinya Musamus yang akan kelola seperti apa nantinya dengan di balai di Jalan Martanidata itu adalah hak milik dari
PUPR sendiri. Ya. Jadi mereka yang akan atur mau ditinggali oleh pegawai atau nantinya dibuat seperti apa. 6 wisma atlet itu diserahkan pemerintah pusat ke Pemkab karena telah selesai penggunaannya untuk PON Oktober lalu. Wisma yang dibangun dengan biaya ratusan miliar ini akan dimanfaatkan Pemkab saat menggelar ajang internasional karena memiliki fasilitas lengkap dan memadai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.